usia 3,5 tahun sudah ada rekomendasi. Tadi saya sudah sampaikan ya, jadi sementara ini dari IDAI rekomendasinya untuk anak usia di atas 12 tahun. Jadi 12 sampai 18 tahun itu boleh diberikan. Tapi kalau di bawah 12 tahun belum ada rekomendasinya. Terus bagaimana? Nah, dari IDAI kita sudah mengeluarkan agar rekomendasinya adalah melengkapi vaksin tambahan. Jadi tidak hanya vaksin program pengembangan ini ya, imunisasi PPI yang ada di puskesmas, tetapi silahkan nanti ketemu dengan dokter anak di rumah sakit untuk mengkonsultasikan apa vaksin yang bisa diberikan sesuai dengan usia anak-anak. Jadi mau usia 10 tahun, 8 tahun. Jadi ketika anak sudah mencapai usia 2 tahun bukan berarti sudah selesai program imunisasinya begitu ya. Jadi kebanyakan orang tua, oh ini udah 2 tahun, udah nggak ada imunisasi lagi kecuali nanti waktu SD gitu. Nah, masih banyak program imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI agar anak-anak kita bisa ini ya mendapatkan imunitas terhadap infeksi. Misal anak di bawah usia 12 tahun belum dapat vaksin COVID, apakah vaksin influenza membantu? Ya, dari rekomendasi IDAI itu memberikan vaksin tambahan, termasuk salah satunya influenza. Jadi tidak hanya influenza saja, termasuk tadi misalnya pneumokokus ya. Pneumokokus itu termasuk bakteri yang ganas. Jadi ketika anak belum pernah vaksin pneumokokus, ketika dia terinfeksi bakteri itu akibatnya bisa fatal. Jadi pneumonia berat, kemudian kalau dia ada infeksi otak meningitis gitu, meningitisnya juga berat. Nah, jadi beberapa yang direkomendasikan itu PCV, pneumokokus sama influenza. Setelah ada final goal, yaitu eradikasi, apakah masih diperlukan vaksinasi? Ya, jadi polio itu ya salah satu contohnya yang sudah eradikasi ya. Kemarin di tahun kurang lebih 1900 sekian, 1990-an itu ada virus polio liar yang dibawa oleh TKI. Jadi dia TKI pulang ke Sukabumi ya kasusnya waktu itu, dan waktu itu akhirnya di Sukabumi ada satu yang positif akhirnya menyebar dengan cepat. Nah itu kejadian yang tidak kita harapkan. Jadi kenapa kok sampai sekarang vaksin polio itu masih diberikan gitu ya? Dan sekarang kita ketahui ada 2 jenis ya untuk vaksin polio itu, ada yang aktif. Tadi kan vaksin ada yang hidup ya. Virusnya hidup atau bakterinya hidup sama yang mati. Nah, yang ditetes itu jenis virus yang hidup. Makanya diberikan diteteskan ketika bayi mau pulang. Jadi bukan ketika dia bayi lahir langsung diberikan, ketika mau pulang baru diberikan. Nah, di Jogja kebetulan kita pakainya, jadi beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jogja itu pakainya IPV, Inactivated Polio Vaccine, IPV. Jadi disuntikkan. Nah, kenapa kok di usia 2 bulan, 3 dan 4, 2, 3, 4 itu bayi mendapatkan, kalau di puskesmas suntikannya kenapa 2 gitu. Yang satu pentabio, DPT, hepatitis B sama HIV. Nah, satunya itu polio. Yang inactivated itu polionya disuntik. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Apa jika anak sudah usia 4 tahun misalnya, tapi ada imunisasi yang belum lengkap, bisa disusulkan? Bisa. Jadi, tidak perlu mengulang jadwal. Jadi, mana yang belum diberikan itu kita susulkan begitu. Jadi misalnya anaknya usia
4 tahun. Oh, ternyata dulu usia 18 bulan belum dapat DPT yang keempat misalnya. Nah, silahkan segera ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin booster. Jadi, kenapa vaksin itu perlu di booster? Karena di dalam tubuh, di dalam darah itu antibodinya sudah menurun. Dia tidak memberikan proteksi yang kita harapkan, sehingga perlu booster vaksin. Jadi tadi DPT ya, yang program pemerintah itu, atau misalnya influenza, itu kenapa setiap tahun harus di booster gitu. Nah, juga vaksin COVID ini juga kenapa 2 kali gitu. Terus nanti kita kapan boosternya gitu. Nah, itu karena apa? Karena kita mengharapkan antibodi di dalam tubuh kita itu masih stay di kadar bisa memberikan perlindungan kepada tubuh kita agar tidak terinfeksi.